Silahkan Kak. Oke, selamat pagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar kalian? Cuman dengan isyarat Fani ya, begini. Adik-adik bisa Rindu, open cam dulu kok. Jangan rindu nih takut, loh. suara kalian bagus-bagus kok, tenang aja. Sudah rindu suara, rindu melihatkan wajahnya. Tidak ada yang mau melihatkan Pak ini wajahnya. Iya, di mana nih? Nah, Beneran ini. loh, kakak rindu ini loh. Sudah lama tidak melihat kalian soalnya. Sudah lama tidak Halo, nah ini mendampingi. sudah mulai Kak. Oh, mulai. Ayo, ayo, ayo. Yang lainnya juga Yang bisa menyalakan kameranya. ini Ayo salah nyalakan satu kameranya dulu yuk ajang adik-adik. kalian untuk temu kangen dengan teman-teman kalian loh. Untuk Kamu ibadah hilang. PT. Valentina, Vincent, Aldrit, sama Eski bisa nyalakan dulu kameranya biar kakak bisa lihat wajah-wajah kalian. Jangan malu. Oke. Kak Jelty saya apa Kak Jelty yang share? Saya yang akan share Kak. Sudah ya? Mulai ya? Oh, yuk. Bentar. Oke. Selamat datang di ibadah minggu kita pada hari ini, tanggal 7 November 2021. Kakak harap seberapapun kita berkumpul itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah, untuk datang ke dalam kehadiran Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan Mars Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Kita akan menyanyikan pembukaan, lagu pembukaan dari Gita Bakti 1, bait yang pertama dan yang kedua, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Semua
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Sang Empunya kehidupan kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami, terutama untuk hari yang baru yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami, nafas kehidupan yang Tuhan masih curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk semuanya. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kalau saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami semua, anak-anak-Mu ini, untuk kami datang beribadah kepadamu. Pada saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau boleh persiapkan kami, masing-masing anak-Mu ini, untuk kami bisa menyiapkan hati, pikiran kami, untuk kami bisa fokus, untuk kami bisa mengerti dan memahami akan isi firman-Mu nantinya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu nantinya Tuhan bisa menjadi pedoman, menjadi langkah dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir atau belum bisa bergabung bersama dengan kami, baik yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh berikan kesembuhan, hingga mungkin ada kesempatan-kesempatan yang lain atau ada halangan-halangan yang lain. Biarlah Tuhan Kau boleh ketuk pintu hati teman-teman kami, sehingga pada minggu-minggu berikutnya kami bisa beribadah bersama Tuhan. Kiranya Kau boleh berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dan syukur. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kita bacanya silih berganti ya. Seperti biasa, kakak yang keluar, adik-adik membaca yang ke dalam ya. Kita membacanya silih berganti. Boleh di-unmute semua? Adik-adik bisa open mic Open dulu. mic-nya. Oke. Mazmur 133 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, Meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun Ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan menyanyi dari Kita Bakti 61 bait yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, musnahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik. Tes, kedengeran ya, Kak? Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan minta bimbingan Roh Kudus agar memimpin kita untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena dengan kebaikan-Mu saja Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama melalui IMPT melalui via Zoom ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, inilah kami anak-anak yang sedia untuk mendengar firman-Mu Tuhan.
Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin kami Tuhan dan menolong kami untuk mengerti akan firman kebenaran-Mu saja ini Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pemberitaan firman pada pagi hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama sampai ketiga. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah, haleluya. Selamat pagi adik-adik sekalian dan kakak-kakak yang terkasih dalam Tuhan. Kaisak akan share screen. Tunggu sebentar ya. Baik, slide-nya terlihat ya, Kak? Ya, adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil sebuah renungan untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan kita tadi dari Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai ketiga. Pada saat ini diberi tema solidaritas terhadap yang lemah. Adik-adik, bacaan yang baru saja kita baca tadi itu merupakan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, Paulus ini menulis sebuah surat untuk jemaat di Roma. Dan ketika itu Paulus sedang berada di Korintus. Jadi Rasul Paulus ini belum pernah sama sekali di Roma. Tapi dia mau menulis untuk jemaat orang-orang di Roma. Jadi ceritanya seperti ini, pada saat itu di Roma itu sudah muncul gereja mula-mula atau orang Kristen mula-mula pada saat itu. Jadi orang-orang yang sudah menerima Injil, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sudah ada di Roma. Nah, pada waktu itu, namun ada golongan-golongan. Jadi ada yang namanya kelompok Kristen Yahudi, Kristen yang dari orang-orang Israel. Lalu ada juga Kristen non-Yahudi atau Kristen yang dari orang-orang Yunani. Nah, mereka ini dua kelompok ini ternyata memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Ya bisa dibilang berbeda, pemahaman yang berbeda, sehingga muncullah perselisihan. Jadi yang di sisi orang Kristen Israel itu masih memegang teguh tradisi-tradisi orang Israel ya, orang Yahudi, bangsa Israel ini. Sedangkan orang Yunani itu tidak kurang setuju dengan tradisi orang Yahudi. Jadinya biarpun mereka sama-sama Kristen tapi memiliki pemahaman sendiri-sendiri. Jadi timbullah perselisihan di antara mereka. Nah, kondisi pada saat itu di Roma, kondisi Kristen mula-mula di sana, jemaat mula-mula di sana itu
seperti itu. Jadi kondisinya tidak akur ya dibilang gitu. Ditambah lagi ada kesalahpahaman pemerintah sehingga ada kebijakan dan muncullah kelompok-kelompok anti Kristen yang juga menyulitkan orang-orang Kristen pada zaman itu, sehingga selain mereka juga terpecah dalam kelompok Kristen sendiri, mereka juga dapat ancaman dari luar karena banyak kelompok-kelompok anti Kristen yang memburu orang-orang Kristen untuk bahkan dibunuh gitu ya. Jadi ini menjadi suatu ancaman yang besar dan kesulitan tersendiri. Justru malah di kondisi seperti itu malah orang Kristen di sana itu tidak bersatu. Jadi malah mereka masih mengurusi hal-hal yang yang egonya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, di sini biarpun Rasul Paulus ini tidak di Roma, tapi Rasul Paulus menerima berita dari Roma, diterimalah sampai di Korintus bahwa kondisi jemaat di Roma seperti ini. Nah, dari sini Paulus seorang yang selalu memberitakan Injil, yang suka memberitakan kabar keselamatan Tuhan Yesus, tergerak hatinya untuk rasa solidaritasnya itu sudah ada memang. Seorang Paulus ini solidaritas kepada orang-orang jemaat di Roma, sehingga dia biarpun tidak ada di Roma, dia menuliskan sebuah surat untuk jemaat di Roma. Tujuannya itu untuk penguatan dan penghiburan orang-orang di Roma. Jadi Rasul Paulus juga memberikan pemahaman yang baik mengenai bagaimana sebagai pengikut Kristus itu. Nah, inilah inisiatif Paulus untuk membuat surat kepada jemaat di Roma. Tujuannya seperti itu. Dan pokok-pokok yang dibahas dalam bacaan kita hari ini itu ada 3 poin. Yang pertama yang mau disampaikan oleh Paulus adalah kita yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang kedua, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, meneladani Kristus. Nah, poin-poin ini yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi supaya mereka itu saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Jadi yang kuat dalam hal ini bukan kuat fisiknya ya, tapi dalam banyak hal bisa kuat imannya, atau kuat dia dapat melakukan yang lebih dia bisa, dan dia bisa menolong orang yang membutuhkan. Misalnya orang yang kuat imannya saling menguatkan orang-orang yang mulai goyah imannya. Jadi saling menguatkan. Ini yang ingin disampaikan pada Paulus. Lalu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi tidak mementingkan kepentingan kelompoknya sendiri, tapi tujuannya untuk kebersamaan, untuk kesetiakawanan, untuk kekompakan orang-orang Kristen pada saat itu di sana. Dan semua itu bisa terjadi kalau kita semua bisa meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma. Dan itu adalah yang menjadi poin-poin di bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, di sini disebutkan bahwa keselamatan Allah itu untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja atau untuk orang Yunani saja, tapi untuk semua orang. Allah menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus berdasarkan iman percaya kita kepadanya, bukan karena dia seorang Israel, seorang bangsa umat pilihan Allah sehingga dia yang akan diselamatkan. Tidak itu, tapi semua orang, bahkan bukan orang Israel pun diselamatkan jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena siapa kita dan apa yang kita lakukan dalam ritual, rutinitas ibadah dan aturan di rumah ibadah saja. Jadi bukan karena kita tadi disebutkan orang Israel aja yang boleh diselamatkan atau kelompok ini saja yang boleh diselamatkan, tapi kita semua. Lalu kita bukan hanya menjalankan ritual
ritual keagamaan saja, tapi kita juga harus melakukannya dalam bentuk kasih kita kepada sesama kita. Jadi kita tidak, istilahnya itu tidak sombong rohani. Jadi kita tidak hanya menunjukkan kita beribadah, tapi kita tidak mengasihi orang lain. Itu bukan yang diinginkan Tuhan. Jadi yang diinginkan adalah kita saling mengasihi satu sama lainnya. Dan keselamatan Allah itu memang untuk semua orang, bukan untuk kelompok tertentu saja. Nah, kalau adik-adik baca kelanjutannya dari Roma 15 ini, kakak bacakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, alamat ini di ayat ini menekankan tadi ya, jadi kita saling menerima satu sama yang lain. Karena sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Itu juga ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini menjadi teladan Tuhan Yesus bagi kita ya. Allah sendiri saja yang Maha Kuasa itu begitu mengasihi kita yang ciptaannya. Jadi apalagi kita yang manusia terhadap manusia, seharusnya kita juga meneladani apa yang sudah Allah anugerahkan pada kita semua. Jadi kita juga saling mengasihi gitu. Nah, tadi kakak sempat bilang tentang solidaritas, di mana tadi Rasul Paulus itu memiliki rasa solidaritas sehingga dia peduli dengan orang-orang di Roma, jemaat-jemaat mula-mula di Roma. Adik-adik, solidaritas mungkin adik juga sudah pernah dengar ya solidaritas, tapi mungkin ada yang belum tahu juga nih. Nah, ini pengertian dari solidaritas kalau dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Solidaritas itu artinya sifat atau perasaan solider, atau sifat satu rasa atau senasib, atau perasaan setia kawan. Nah, pengertian umumnya itu mengenai setia kawanan, kekompakan, kebersamaan. Atau bisa juga solidaritas itu berupa saling melengkapi dan membantu. Itu adalah pengertian solidaritas yang umum. Mungkin adik-adik juga sudah pernah mendengar dan sudah tahu. Nah, namun contohnya seperti apa sih Kak solidaritas itu? Apalagi kalau tadi seperti Paulus solidaritas dia yang ada di Korintus. Kalau Korintus itu kan di Yunani ya, terus sama Roma itu di Italia jauh sekali. Solidaritasnya sekuat itu gitu. Nah, tapi bagaimana kalau adik-adik yang kita di sini, kalau bentuk solidaritas yang sederhana itu seperti apa sih Kak? Itu banyak adik-adik. Kita lihat contoh solidaritas. Jadi inilah. Ini contoh-contoh yang sederhana, tapi justru ini adalah hal yang baik ya. Jadi seperti menolong teman yang kesulitan dalam pelajaran tertentu, itu adalah bentuk solidaritas. Jadi misalnya kalau adik-adik ada yang pandai matematika, lalu ada temannya yang kurang bisa matematika. Nah, waktu akan menghadapi ujian, adik-adik bisa membantu teman-temannya yang tidak bisa matematika dengan cara belajar bersama, belajar kelompok, atau bisa diskusi lewat Zoom atau gimana, bertukar pikiran, belajar mengenai pelajaran tersebut. Nah, ini bukan berarti ketika ujian muncul rasa solidaritas terus membantu temannya yang kesulitan dalam ujian lalu memberi contekan, ya bukan itu ya, itu hal yang negatif ya. Namun solidaritas kita itu waktu kita mempersiapkan diri untuk ujian, jadi kita menolong teman kita yang kesulitan belajar, kita tolong untuk sama-sama belajar. Itu salah satu contoh solidaritas. Lalu tidak hanya kepada teman saja, bisa juga kita menolong ibu guru yang kesulitan ketika menyiapkan perangkat pelajaran.
tidak harus dengan teman sebaya, bisa orang yang lebih tua dari kita, karena ibu guru juga kan manusia gitu kan, jadi kadang juga punya kesulitan tersendiri mungkin waktu menyiapkan perangkat pelajaran, kesulitan untuk mengoperasikan komputernya atau gimana. Tahu-tahu adik-adik ada yang bisa nih tentang komputer, jadi adik-adik menolong ibu guru untuk menyiapkan perangkat pelajaran itu, untuk mengaktifkan komputernya atau bagaimana itu. Itu juga salah satu bentuk contoh solidaritas adik-adik di dalam lingkup kelas. Nah, itu kan contoh sederhana yang bisa dilakukan. Begitu juga di lingkungan rumah, menolong adik, kakak di rumah, atau menolong orang tua, itu juga bentuk solidaritas adik-adik kepada keluarga. Lalu bisa juga di tempat umum ya, menolong orang lain yang sedang kesulitan, itu juga merupakan bentuk solidaritas. Contoh sederhana seperti mungkin adik-adik kalau pernah ke mall gitu ya, jalan-jalan, terus ada orang tua yang mau naik lift gitu kan, dia kayak kebingungan harus ngapain gitu kan. Nah, itu kan adik-adik bisa membantu untuk menanyakan, Bapak mau kemana, mau naik apa mau turun, itu kan terus ditolongin untuk mengoperasikan tombol liftnya itu. Nah, itu juga bentuk contoh-contoh apa ya, kecil tapi sebagai sesama manusia ya, sebagai biarpun tuh dia lebih tua atau lebih muda, tapi kita juga mau memiliki rasa solider pada orang lain. Nah, itu juga bisa dilakukan contoh-contoh seperti itu. Tidak harus hal-hal yang luar biasa, tapi hal kecil yang untuk menolong orang-orang sekitar kita itu adalah bentuk solidaritas kita, seperti itu. Lalu apa sikap manfaatnya untuk melakukan hal solidaritas itu? Nah, kalau manfaatnya itu juga banyak, adik-adik. Yang paling umum mungkin menambah pertemanan ya, karena kita juga bisa menambah pertemanan karena kita juga orangnya solider, jadi suka menolong sehingga orang yang tolong itu juga senang sehingga bisa menjadi teman kita gitu, jadi menambah pertemanan. Lalu kalau kita sudah kenal dengan teman-teman kita atau keluarga kita, itu menambah hubungan baik bagi orang-orang sekitar kita. Jadi sikap solider itu menambah hubungan baik. Orang yang kita bantu itu senang, kita juga senang karena kita menjadi orang yang berguna gitu. Itu manfaat solidaritas. Nah, solidaritas ini merupakan hal yang baik ya, yang bisa kita bagi dan berdampak baik bagi orang lain maupun diri sendiri. Jadi tadi yang kakak bilang, sekecil apapun itu adalah hal baik yang bisa kita bagi. Tidak perlu yang susah-susah, tapi kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang lain juga boleh melihat kita, mereka juga bersyukur gitu loh. Wah, ada mungkin kalau ada temanku yang bisa membantu. Otomatis dia bersyukur kan, dia memuji Tuhan, bersyukur karena ada teman yang bantu. Dia bersyukur ada orang yang nggak kenal tapi membantu. Nah, dia kan juga menjadi senang gitu kan. Jadi orang lain juga bersyukur karena kehadiran kita juga telah membantunya. Seperti itu. Nah, taruna yang solider. Keteladanan Tuhan Yesus harus menjadi gaya hidup sehingga orang lain dapat merasakan dampak yang baik dan ikut memuliakan Tuhan. Maka kehadiran kita juga turut membangun spiritualitas atau rohani mereka. Nah, ini yang tadi kakak sampaikan tadi ya, bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, kita solider kepada orang-orang, otomatis orang tersebut juga akan merasa senang, ya, merasa bahagia, dan bisa saja orang itu juga akan memuji Tuhan gitu loh. Wah, puji Tuhan ada yang membantu, dan hal seperti itu tanpa tidak kita sadari, kita juga telah membangun spiritualitas mereka, membangun rohani mereka. Mereka menjadi lebih bersyukur pada Tuhan karena ada orang-orang baik yang menolong dia, seperti itu.
Nah, dengan kata lain, iman kita yang kuat kepada Tuhan Yesus bisa saling menguatkan iman mereka yang lemah. Jadi tadi temanya yang kuat menanggung yang lemah itu bukan hanya fisik ya, jadi bisa iman kita yang kuat, kita bisa menguatkan teman-teman kita yang mungkin sedang galau atau sedang kecewa, sedang apa, itu juga salah satu bentuk solidaritas kita kepada teman-teman kita, seperti itu. Jadi bentuk solidaritas itu sangat banyak sekali, bisa kita menolong, bisa kita hanya menjenguk teman kita yang sakit, lalu bisa menolong hal kecil kepada orang lain. Banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai teruna yang solider ya. Nah, namun kalau mengenai iman tadi, bukan dengan sombong rohani ya, bukan dengan kita merasa wah kita paling benar gitu, terus seperti sombong rohani gitu. Jadi seperti merasa kita tuh paling benar sehingga melakukan hal-hal yang apa ya, menolong orang itu dengan istilahnya dengan apa ya, dengan tidak tulus gitu loh. Jadi karena kita hanya ingin pamer, nah, seperti itu. Jadi itu yang tidak diharapkan, bukan solidaritas yang sejati gitu, bukan solidaritas yang sebenarnya. Tapi kita benar-benar merasakan senasib sepenanggungan. Kalau kita punya teman yang sakit, kita datang untuk menjenguk itu karena kita merasa juga senasib sepenanggungan dengan ada teman kita yang sakit, atau ada teman kita yang kesusahan belajar, atau ada teman kita yang sedang kecewa atau apa, kita bisa menemani mereka seperti itu. Jadi itulah solidaritas, begitu banyak contoh-contohnya, begitu banyak manfaatnya, dan solidaritas itu adalah hal yang baik yang bisa kita bagi ya. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan ya, karena Allah sendiri itu sudah memberikan contoh yang konkret ya tentang solidaritas itu. Bagaimana kita anak-anaknya, kita manusia ini sudah berdosa sekali ya, tapi Allah itu masih mau menolong kita gitu. Masih mau menolong kita untuk apa? Menyelamatkan kita untuk menjadi anak-anaknya gitu loh. Itu ada bentuk solidaritas yang tinggi ya. Oleh sebab itu adik-adik juga harusnya bisa meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengasihi orang. Nah, itu yang ditekankan dalam bacaan kita hari ini. Nah, adik-adik yang terkasih, itu tadi sudah kakak jelaskan bagaimana solidaritas itu. Nah, sekarang kakak mau kasih waktu ya 3 menit lah untuk adik-adik. Nah, adik-adik ini tadi ada beberapa kan adik-adik yang hadir di MPT ini. Kakak ingin satu-satu sih. Satu-satu itu memikirkan apa sih contoh solidaritas. Bisa adik-adik yang ingin lakukan, bisa adik-adik yang pernah lakukan, atau adik-adik ingin bercerita satu kalimat saja tentang solidaritas. Jadi merupakan bentuk komitmen adik-adik untuk menjadi teruna yang solider ya. Boleh sharing pengalaman satu kalimat saja. Pernah apa tentang solidaritas, lalu atau apa yang ingin dilakukan misalnya, itu bisa juga. Oke kakak-kakak, ini adik-adik kita kasih waktu 3 menit ya, untuk nanti setelah itu mereka bisa menyampaikan apa itu solidaritas yang pernah dialami atau yang akan mereka lakukan misalnya gitu. Oke ya, 3 menit dari sekarang adik-adik bisa memikirkan apa ya yang pernah ya, apa yang akan ingin aku lakukan itu. Oke, 3 menit dari sekarang.
sekarang 946, nanti 949 ya. Adik-adik boleh sharing ya, apa itu solidaritas. Mungkin dites dulu ya. Adik-adik sudah mengerti ya yang ditugaskan ya. Adik Aldri mungkin sudah jelas ya. Halo, Adik Aldri. Adik-adik bisa open mic-nya dulu. Kalau misalnya tidak jelas bisa langsung ditanyakan. Berarti sudah jelas semua ini ya, tidak ada yang bertanya nih. Berarti nanti di 949 kita kakak nanti akan gantian ya yang ngomong satu-satu gitu tentang pengalaman solidaritas atau hal yang mengenai solidaritas. Yang sudah punya jawabannya bisa langsung bicara juga, enggak apa-apa. Ya, ya Kak, betul. Siapa yang sudah siap bisa disampaikan ini supaya adik-adik yang lain juga bisa belajar bersama gitu loh. Apa sih pengalaman kita selama kita hidup di sini tuh, hal-hal apa sih yang pernah kita lakukan dalam bentuk solidaritas itu. Jadi adik-adik yang lain juga bisa tahu, oh seperti ini ternyata solidaritas, oh seperti ini gitu. Nggak usah takut adik-adik, kita nggak kasih hukuman kok, nggak ada jawaban yang Iya, salah santai soalnya. saja. Dan tadi kan kakak bilang tadi solidaritas, tadi kan banyak kok contohnya. Bisa menolong siapa, menolong orang tua, menolong adik. Kita datang ke teman kita yang sakit, kita untuk teman kita. Bisa nggak Masya? Silahkan. Menurut aku kalau solidaritas itu mungkin dimana kayak teman kita sedang dalam kesusahan atau permasalahan yang cukup berat, seperti permasalahan keluarga, mungkin lebih baik kita sebagai teman dekat, kita selalu ada buat dia, mendengarkan keluh kesah, mungkin ada saran sedikit, terus jangan pernah meninggalkan teman kita, karena mungkin di saat kita dalam masa terpuruk juga mereka juga pernah ada buat kita. Iya, betul sekali. Jadi itu juga solidaritas yang bagus ya. Jadi ada teman yang kesulitan, kita juga mau menemani, mau mendengar apa sih keluh kesahnya, sehingga kita juga yang menghiburkan teman-teman kita gitu. Jadi mereka jadi tidak semakin terpuruk, tapi menjadi bisa lebih baik lagi lah dalam menghadapi masalahnya gitu loh. Seperti itu. Mungkin ada yang lain lagi? Siapa tadi? Banyak loh. Tadi ada temannya yang support ya, bisa bilang support temannya yang lain dalam kesulitan. Di semacam support system istilahnya. Teman dengan teman. Sudah 951 ini, satu kalimat saja boleh. Atau pengalaman mungkin sudah pernah melakukan ini. Biar teman-teman yang lain juga boleh tahu, wah ternyata solidaritas itu seperti ini gitu. Ada? Adik Caca? Adik Caca sudah? Bukan ya? Adik Caca belum ada. Ini adik Damasya.
Adik Fania? Mana nih yang lain? Adik Tere mungkin ada yang mau cerita. Adik Valentina, adik Victoria. Ada, Kak. Oh ini adik Victoria. Iya, Kak. Silakan. Jadi pengalaman solidaritas yang pernah saya alami itu waktu itu saya tuh mengikuti ada ulangan matematika wajib gitu. Terus Iya. saya hasilnya remedi gitu, dan ternyata teman saya juga ada yang remedi gitu kan. Iya. Nah terus dia tuh kayak sedih gitu kan, kayak aduh Fik gimana sih kok aku remedi terus gitu. Nah terus aku sebagai teman menghibur dia, nggak apa-apa, pasti bisa. Terus akhirnya kan kita kan coba cari soal ulangan dari teman-teman kita yang lain gitu, siapa tahu ada. Terus kita coba cari jawabannya gitu, terus kita kayak berbagi caranya, gini loh kasih, namanya kasih waktu itu. Jadi gini loh kasih caranya gitu. Itu sih yang saya dapat. Ya, betul. Bisa itu bentuk solidaritas kita kepada teman kita jika tadi hampir sama ya, tapi ini tadi dalam kesulitan belajar, jadi temannya yang bisa atau bisa belajar dari soal tadi yang sudah bisa dikerjakan itu, terus saling belajar bersama sehingga nanti jatuhnya bisa sama-sama mengerti, itu kan juga suatu kebersamaan yang kompak gitu. Jadi nggak ingin hanya saya yang tahu, tapi mau belajar bersama-sama itu agar semuanya juga bisa gitu. Ada yang lain lagi? Satu lagi nih, kalau nggak ada sudah waktunya. Satu adik lagi yang bersedia. Nggak apa-apa kok, kita nggak bakal kasih hukum. Iya, santai Karena aja. nggak ada yang salah benar. Semuanya pasti benar karena kita yang ngelakuin. Mungkin kalau nggak pengalaman, komitmen kali ya Kak Isa ya? Iya, mungkin tadi kan udah dengar dari teman-teman ada sharing kan, oh ya aku jadi nanti ini, mungkin aku bisa ini karena aku punya kelebihan di bidang ini, aku mau membantu temanku yang ini, mungkin seperti itu. Ada lagi? Ini cukup dulu Kak ya, ini nanti atau masih ada, boleh satu lagi? Boleh satu lagi Kak? Hari ya adik-adik. Oh ya, yang cowok belum nih, tadi yang cewek terus. Yang cowok ini yang biasanya kalau cowok itu kan dengan teman-temannya solidar gitu kan, setia kawan. Gimana nih yang cowok-cowok ini? Reski mungkin, Vincent. Ya. Kak, saya. Oke. Solidaritas yang pernah saya alami itu saat saya mengikuti latihan handball, itu saat saya merasa kelelahan, banyak terjadi kesalahan teknik yang saya lakukan, itu banyak teman-teman saya termasuk laki-laki itu memberikan semangat, support agar saya terus bisa melakukan apa yang saya lakukan dan mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Dan akhirnya pun saya terus bersemangat sampai mengikuti latihan sampai akhir. Itu yang sering saya rasakan akhir-akhir ini. Iya, ya luar biasa. Jadi teman, support teman itu luar biasa emang. Nah ini juga hal seperti ini juga bisa dicontoh adik-adik ya. Jadi bagaimana kalau kita bisa melihat teman kita yang sedang kesusahan, sedang kecewa, sedang kesulitan, kita tidak meninggalkan mereka, tapi kita mau datang untuk menolong dia, untuk menyemangati dia, untuk mensupport dia. Nah, ini memang bentuk
solidaritas kita gitu ya. Jadi banyak sekali adik-adik untuk solidaritas kita. Jadi semuanya betul itulah bentuk solidaritas yang bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hebat. Jadi pada hari ini kita sudah belajar ya tentang solidaritas. Adik-adik bisa lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan teman atau orang tua, dengan orang lain. Banyak bisa kita lakukan hal solidaritas itu. Baiklah, ini akhir dari pelajaran renungan yang bisa kita ambil. Kiranya renungan ini boleh menjadi pengetahuan baru atau menjadi pengalaman baru buat adik-adik dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, nyanyian respon kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 249, baiknya yang pertama hingga ketiga, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun dibiar bergerak, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jadi kita akan masuk doa syafaat. Ini ada 3 adik yang akan doa syafaat. Nanti Kaisak bilang mulai berdoa. Mari kita berdoa, baru kita berdoa ya. Jadi yang pertama adik Valentina, doa untuk negara. Adik Vincent untuk gereja. Adik Tere untuk orang sakit. Bisa sudah siap, adik-adik? Siap, Kak. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Bapa kami, berkati Bapak Presiden dan Bapak Menteri-Menteri yang menjaga, mengatur negara ini. Kiranya Engkau memperkuat pikiran mereka untuk memikirkan negara-negara Indonesia ini. Ya Tuhan, berkati dan kabulkanlah doa ini.
Adik Vincent bisa di unmute di open mic-nya. Ya, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan, terutama GBIB Bukit Harapan. Tuhan tolong sertai, bimbing, dan berkati orang-orang yang berdoa di dalam gereja GBIB Bukit Harapan Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus, tidak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati, Tuhan beri kesembuhan pada mereka agar mereka bisa melakukan aktivitas kembali dengan tubuh yang sehat dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, ya Bapak, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami teruna, bila kami menjadi teruna yang solider Tuhan, menjadi teruna yang boleh memberikan solidaritas pada semua orang Tuhan, sehingga kami boleh juga cahaya kebaikan-Mu Tuhan boleh terpancar dari kami, sehingga orang-orang juga boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, di kesempatan indah ini Tuhan, kami juga mau memohon kepada-Mu Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, yang sudah membesarkan kami, kiranya Engkau memberikan mereka rezeki dan kesehatan Tuhan. Begitu juga keluarga kami Tuhan, adik kakak, atau yang tinggal dalam rumah, kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, supaya kita boleh tinggal dengan akur Tuhan, dengan memiliki rasa solidaritas yang tinggi Tuhan, sehingga kita bisa saling menopang dalam keluarga Tuhan. Begitu juga dalam kami di lingkungan sekolah Tuhan, kami juga boleh menjadi teruna yang solider, sehingga kami juga boleh menyalurkan berkat bagi teman-teman kita semua Tuhan, dan kebaikan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, juga kita bersyukur, kita juga boleh membagikannya dalam orang-orang sekitar kita Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, masih banyak permohonan yang hendak kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau saja yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan, setiap segala permasalahan hidup kami Tuhan. Bila Engkau yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi ini dengan baik Tuhan. Dan semuanya ini Tuhan, kami hanya panjatkan di dalam nama-Mu saja Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan melalui dua cara, yaitu yang pertama ditransfer ke nomor rekening gereja, lalu yang kedua adik-adik bisa menitipkan persembahan kepada orang tua dan digabungkan di amplop hari Minggu keluarga. Mari kita menyanyi dari Kidung Jumat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar
tegakmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami yang datangnya dari-Mu. Biarlah dalam setiap persembahan-persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan Tuhan boleh berkati rapi para majelis yang mengelola ini semua Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan kami, biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami, dan Tuhan boleh ajarkan kami untuk kami bisa membagi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, warta PT kita pada pagi hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap ambil bagian dalam ibadah minggu depan, tanggal 14 November, tetap di jam yang sama, jam 9 dengan meeting ID dan password yang sama. Jadi kakak undang adik-adik untuk tetap ambil bagian dalam ibadah minggu depan. Ya, semoga minggu depan kita semakin banyak yang bergabung adik-adiknya. Apa ada lagi Kak Jelti? Dan adik-adik jangan lupa nanti setelah berkat jangan langsung keluar dulu ya. Kita ada foto seperti biasa. Jadi tolong nanti setelah berkat adik-adik open kamera ya. Itu saja warta kita hari ini. Terima kasih untuk Kaisa, dipersilakan. Ya adik-adik, ya kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Ingat tadi yang sudah difirmankan bahwa pegang teguh sikap solidaritas. Kita akan menyanyi selanjutnya Kak. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 432, baitnya yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami, biarlah teladan-Mu ini juga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, menjadi teruna yang solidar Tuhan. Dan biarlah orang-orang juga boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, adik-adik dan kakak layan pada saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa,
Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Adik-adik, buka Mari. open cam-nya sebentar. Kita Open mau cam. foto bersama. Sesi Kita foto. mau foto, sesi foto. Yuk dinyalakan Tere, Caca, Gamasya, Prila, Victory, Dan yang cantik dulu sebelum foto. Aldrik, Prila, Aldrik. Hesky, Gafrila, sama Aldrich bisa Yuk. open cam dulu. Kakak minta Foto tolong dulu nyalakan sebentar saja. Biar sebelum kalau kita di foto tuh mengakhiri. ada wajahnya semua gitu. Ya. Ayo kita foto bareng ayo. Lah, Prila ini. Aldrich bisa open. Aldrik, boleh open cam nak? Nggak sampai Oh. 1 menit loh. Skrik gitu aja. Biar yang lain tahu teman-temannya lah gitu dong. Kan ini sudah lama tak berjumpa secara langsung, jadi mumpung kita bisa Zoom bersama-sama, ini Iya, ajang temu kangen. iya betul. Yang mengingat Kita- muka masing-masing temannya. Biar Iya. nanti kalau ketemu nggak saling lupa. Jadi kalau Saling ketemu tuh kenal. bisa saling sapa gitu. Oh ini Gamasya, ini Victory, ini Caca, gitu nah. Aldrik, Sama Gafrila bisa buka sebentar kameranya. Kita mau foto. Aldrik, Aldrik, Prila, boleh nyalakan kameranya sebentar? Ayo ini teman-temannya bantu panggil temannya nih, Aldri dan Loh, tinggal Aldri ya. Yuk Aldrik, Teman-temannya bantu panggil dong. lah, wah gila. Ya Oke sudah, lah, yuk kita baiklah foto. ya. Kalau gitu kakak foto ya, kakak hitung ya. Boleh kalian bergaya apapun silakan. Gaya apa saja bisa, silahkan. Kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan nih. Kalau nanti sudah selesai pandemi, jadi kita tuh punya kenang-kenangan. Oh, ibadah kita pernah online. Ayo, Oke. silakan. Kakak hitung ya. Gaya adik-adik. Oh, boleh jangan gerak-gerak dulu deh. Valentina kayaknya lagi posisi yang tepat ini buat foto. Oke, oke siap. Kakak hitung ya. Satu, bisa Siap bergaya apa bergaya. aja? Senyum ya. Senyum, kasih senyum terbaik kita hari ini. Oke, kakak hitung. 1, 2, 3. Yuk ganti gaya, ganti gaya. 2 kali. Gaya. Nanti aja boleh. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima Terima kasih kasih adik-adik banyak. semuanya Terima sudah kasih hadir semua di adik-adik. hari ini. Jangan lupa Selamat ya hari PT. Minggu, selamat Minggu depan. beraktivitas ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Bye. Teman. Terima Bye. kasih Kak. Selamat hari Minggu. Selamat Terima hari kasih Hari Minggu. semua buat Minggu. Dah. layanan yang doa hari ini.